Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aturan rantai. Nah, mungkin kalian semua sudah pernah belajar mengenai aturan rantai, yaitu terkait tapi di fungsi satu peubah ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai aturan rantai pada fungsi dua peubah seperti itu. Nah, di sini dimisalkan X itu sama dengan XT dan Y itu sama dengan YT, dan X dan Y itu terdiferensialkan di T, dan kita punya Z itu adalah Fx, Y adalah fungsi dua peubah dan terdiferensialkan di XT, YT, maka Z itu sendiri sama saja Fx T, YT. Maka dapat didiferensialkan di T dengan definisi sebagai berikut, yaitu dz per dt itu sama saja dengan dz per dox dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Jadi ini turunan parsial, ini turunan biasa ya, seperti itu. Nah, ini ketika x-nya itu xt dan y-nya yt, tapi ketika x-nya itu adalah s, t dan y-nya itu adalah s, t juga, dan z-nya itu adalah fx, y, maka ketika z ini diturunkan terhadap s, maka kita menggunakan aturan yang ini, yaitu dz per dox itu sama saja dz per dox dikali dox per dox ditambah dz per dy dikali dy per dox ya. Jadi diturunkannya satu-satu. Ketika z diturunkan terhadap t, maka dapat diselesaikan dengan dz per dox dikali dox per dot, karena ini x yang x ya, jadi x terlebih dahulu ditambah dz per dy, z terhadap y dan y terhadap t, seperti itu. Nah, mungkin akan bisa lebih dipahami ketika kalian dijelaskan melalui contoh seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke contoh pertama ya. Jadi di sini misalkan fungsi W itu adalah X kuadrat Y pangkat 3 dengan X-nya itu adalah T pangkat 3 dan Y-nya itu adalah T pangkat 2. Tentukan dW per dt. Ingat ya, ini adalah turunan W terhadap T. Jadi hasil akhirnya nanti dalam bentuk variabel T, seperti itu. dW per dt. Jadi dW per dt berarti W dW per dox, kan x terlebih dahulu ya, dikali dx per dt. Jadi x terhadap t ditambah dW per dy dikali dy per dy per dt, seperti itu. Nah, pertama adalah dW per dx, berarti kita perhatikan fungsi W. Fungsi W ini turunkan terhadap X, jadi yang lainnya kita anggap konstan, sehingga turunannya menjadi 2X Y pangkat 3. Oke. Selanjutnya adalah turunan X terhadap T. Jadi di sini adalah 3T pangkat 2. Selanjutnya turunan W terhadap Y, jadi W terhadap Y, jadi anggap X ini sebagai konstanta, sehingga didapatkan adalah 3X kuadrat Y pangkat 2. Terus turunan Y terhadap T, Y terhadap T berarti 2T. Setelah itu ganti X dan Y, karena kan tadi kita X itu adalah T pangkat 3, Y itu adalah T pangkat 2. Ini kan turunannya terhadap T, jadi ganti X Y ini dengan T. Jadi X itu apa? X itu T pangkat 3, jadi ini diganti dengan T pangkat 3. Y itu adalah T pangkat 2, ini Y pangkat 3, jadi T pangkat 2 pangkat 3, seperti itu. Dan seterusnya ya, juga berlaku untuk yang ini, sehingga diperoleh fungsinya seperti ini ya. Setelah itu di sini 2 dikali 3 ya, ini
2T pangkat 3, ini T pangkat 6, 3T pangkat 2, 3T pangkat 6, T pangkat 4, 2T. Jadi tinggal di sini kan T pangkat ya, sama-sama T semuanya. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan, 2 dikali 3 jadi 6, T pangkat 11. Ini 3 kali 2 jadi 6, T nya pangkat 11. Ini sama-sama T pangkat 11, penjumlahan, berarti koefisiennya bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 12T pangkat 11, seperti itu. Oke. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Berbeda dengan tadi contoh soal nomor 1. Nah, kalau tadi X-nya itu hanya dalam bentuk T ya, hanya T saja. Nah, sekarang X-nya itu dalam S dan T. Y-nya juga sama dalam S dan T. Sekarang yang diminta adalah do Z per do T, do Z per do T dan do Z per do S. Nah, sekarang kita pertama do Z per do T, berarti do Z do T, berarti Z terhadap X dan turunan Z terhadap X dan turunan X terhadap T. Tapi ini parsial ya. Ditambah do Z do Y, turunan Z terhadap Y, dikali do Y do T. Sekarang do Z do X ya, turunan do Z do X, berarti turunan Z terhadap X ya, maka Y-nya dianggap konstan, berarti turunannya adalah 6X. Dan do X do T, yang ini do X do T, fungsi X terhadap T ini konstan, berarti ini turun yang diturunkan ya kan, berarti 7 ya, turunan dari 7T adalah 7. Do Z do Y, yang ini terhadap Y ini konstan, berarti min 2Y. Sementara turunan ini Y sama dengan 5ST terhadap T ya, berarti 5S. Nah, 6 kali 7 42. X ya, X ini yang ini. Jadi kan X nya ini, yang ini X ini kan 2S plus 7, maka kita ganti X yang ini dengan 2S plus 7. Ini min 2Y, maka Y-nya kita ganti dengan 5ST, sehingga kalau kita ganti menjadi min 2Y, kita ganti dengan 5ST ya kan, dikali 5S. Jadi ini min 10ST dikali 5S. Ini kalikan jadi min 50 S kuadrat T, sehingga didapatkan yang ini ya. Nah, untuk yang kedua, do Z do S nya itu sama dengan yang pertama tadi ya, hanya bedanya itu dia terhadap S ya. Kalau terhadap S berarti X nya kalau terhadap S berarti di sini terhadap S yang ini, bukan T yang ini ya. Oke, do Z do X sama ya, sama dengan ini 6X. Terus do X do S, yang ini ya, berarti terhadap S, berarti turunannya adalah 2. Di sini do Z do Y sama dengan yang ini, min 2Y. Do Y do S. Ini kan sama T. Karena ini perkalian, jadi turunannya itu sama. Jadi min 5T. Kalau di sini kan tadi 5S, kalau di sini 5T. Itu aja bedanya ya. Setelah itu ini kalikan 12, X-nya kita ganti 2S plus 7T. Terus ini min 2Y, Y-nya ini kita ganti dengan 5ST dikali 5T, sehingga hasilnya adalah min 50ST kuadrat. Seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.